Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas Kerajaan Kalingga. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu nggak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan maritim dari Jawa Tengah. Kerajaan ini adalah cikal bakal Wangsa Syailendra yang nantinya akan berkuasa di Kerajaan Mataram dan Sriwijaya. Lantas, seperti apa sih keadaan pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Kemunculannya diduga pada abad ke-6 Masehi, hampir bersamaan dengan pecahnya Kerajaan Tarumanagara menjadi Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Para ahli meyakini bahwa Kerajaan Kalingga atau Holling merupakan pendahulu Wangsa Syailendra yang nantinya berkuasa di Mataram kuno dan Sriwijaya. Kerajaan ini bertahan sampai dengan abad ke-7 Masehi. Letak dan pendiri kerajaan. Kerajaan Kalingga atau Holling diperkirakan terletak di daerah Jepara, Jawa Tengah. Berdasarkan berita Cina dari dinasti Tang, Kerajaan Kalingga memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, di mana sebelah timur berbatasan dengan Poli, Bali, di sebelah barat berbatasan dengan Topoteng, Sumatera, sebelah utara berbatasan dengan Tahenla, Kamboja, sedangkan selatan berbatasan dengan Samudra. Pusat kekuasaannya kurang lebih ada di antara Pekalongan dan Jepara di pantai utara Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Washumurti, hampir bersamaan dengan Raja ke-8 Tarumanagara. Kehidupan masyarakat Kerajaan Kalingga. Kehidupan politik. Dari sumber-sumber yang ada diketahui bahwa hampir tidak ada perebutan kekuasaan di Kalingga. Mulai dari pendirinya Prabu Washumurti sampai dengan Ratu Sima, pergantian kekuasaan berlangsung dengan damai. Kalingga juga menjalin hubungan baik dengan Tarumanagara. Hubungan kekerabatan dibangun dengan pernikahan. Tarumanagara dan Kalingga kemudian harus ada di bawah pengaruh kekuasaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 Masehi, ketika Sri Jayanasa mengirimkan ekspedisi menaklukkan Jawa. Kehidupan ekonomi. Kegiatan ekonomi Kerajaan Kalingga diketahui dari beberapa berita Cina. Dinyatakan bahwa penduduk Holling menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Kerajaan Holling amat makmur dan ditemukan sebuah gua yang menghasilkan garam. Penduduknya ahli membuat minuman keras dari bunga kelapa. Kerajaan ini diduga mendirikan pusat perdagangan keluar wilayah melalui pelabuhan di Pekalongan ataupun di pesisir kuno antara bagian utama Pulau Jawa dengan Gunung Muria. Kehidupan sosial. Masyarakat Kerajaan Kalingga mempergunakan tikar dari kulit bambu. Penduduk Kalingga diketahui sedikit dapat membaca dan mengetahui ilmu perbintangan. Masyarakat sering berkunjung ke Gunung Muria di sebelah utara atau daerah pegunungan di sebelah selatan. Agama yang banyak dianut adalah agama Hindu Siwa. Ratu Sima khususnya menerapkan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Hal ini menjadikan ia dicintai rakyatnya sekaligus ditakuti akan ketegasannya. Runtuhnya Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga bertahan kurang lebih selama 1 abad, menurunkan penguasa-penguasa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa pada masa mendatang. Kerajaan ini runtuh setelah Ratu Sima membagi Kerajaan Kalingga menjadi 2 untuk anak-anaknya. Tidak jelas apa alasannya pembagian kerajaan ini dilakukan. Kerajaan di bagian utara kerap disebut sebagai Kerajaan Keling Bumi Sambara, berpusat di Magelang, Borobudur, dipimpin oleh Iswara Kesawalingga. Sementara Kerajaan Medang Bumi Mataram dipimpin oleh Dewi Parwati. Kedua kerajaan ini nantinya bersatu kembali ketika Rakai Panangkaran Medang menikah dengan Satya Darmika Keling dan membentuk Wangsa Syailendra. Raja-raja yang memerintah. 1. Prabu Washumurti. 2. Prabu Washugeni.
3. Kirata Singa. 4. Prabu Kartikeya Singa. 5. Ratu Sima. Ratu Sima adalah raja yang paling terkenal sekaligus sebagai pemimpin terakhir kerajaan Kalingga. Banyak kisah-kisah yang muncul mengenai ketegasan yang dimiliki oleh Ratu Sima dalam memimpin masyarakat Kalingga. Salah satunya adalah menghukum putra mahkotanya sendiri akibat mengambil barang yang bukan miliknya. Pada masa Ratu Sima, kerajaan Kalingga dan kerajaan Galuh memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat. Beberapa keturunan raja antara kedua kerajaan dinikahkan untuk menguatkan hubungan tersebut. Salah satu di antaranya membentuk Wangsa Sanjaya dan Wangsa Shailendra. Ketika wafat pada 695 Masehi, Ratu Sima membagi Kalingga menjadi 2 bagian, di utara dan selatan. Bukti keberadaan kerajaan Kalingga: 1. Prasasti. 2. Candi. 3. Berita Cina. Berita-berita dari Cina memberikan penjelasan yang lebih banyak mengenai kerajaan Kalingga. Catatan-catatan Cina tersebut antara lain: 1. Catatan dinasti Tang. Catatan dari berita dinasti Tang ini juga menyebutkan bahwa sejak tahun 674 rakyat Kalingga diperintah oleh Ratu Sima. Ia adalah seorang ratu yang sangat adil dan bijaksana. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Kalingga sangat aman dan tentram. 2. Catatan Ising. Catatan Ising menyebutkan bahwa pada abad ke-7 tanah Jawa telah menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinayana. Di Kalingga ada pendeta bernama Wining yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke dalam bahasa Mandarin. Ia bekerja sama dengan pendeta Jawa bernama Jana Badra. Kitab terjemahan itu antara lain memuat cerita tentang nirwana. 3. Naskah Waitaita. Pada abad 12 Masehi, dalam naskah Waitaita dari Tiongkok, Chow Jukwa menyebutkan bahwa Cepo Jawa disebut juga Poe Chualung. Menurut perkembangan sinologi dan bahasa, para ahli bahasa mengatakan bahwa Poe Chualung sama dengan Pekalongan. Poe Chualung merupakan penamaan sebuah daerah pelabuhan di pantai utara Jawa pada masa dinasti Sung. 4. Dinasti Ming. Tahun 1439 Masehi, Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming singgah di Pekalongan. Dia menyebut Poe Chualung dengan Wu Cue yang berarti pulau yang indah. Pertengahan abad 15 Masehi, catatan Mahuan sekretaris Cheng Ho di dalam Yang Yai Sheng Lan. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share. Karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.